Dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni tahun 2023, pemerintah Kota Sorong gelar upacara bendera di lapangan apel kantor Wali Kota Sorong dengan menggunakan atribut ala Papua dan yang bertindak sebagai inspektur upacara penjabat Wali Kota Sorong Jorajia Rangga pada Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023. Dalam sambutan, penjabat Wali Kota Sorong Jorajia Rangga sebagai pemimpin upacara dalam mengajak seluruh masyarakat Kota Sorong untuk tetap menjaga nilai-nilai Pancasila dengan memegang teguh tata krama dan norma serta diselaraskan dengan budaya dan ciri khas sebagai orang Papua. Untuk terus terjalin aman, tertib dan damai baik dalam menjaga sikap toleransi antara umat beragama antar suku dan ras yang telah ditinggalkan oleh pendahulu kita, kata penjabat Wali Kota Sorong Yarangga, menambahkan nilai-nilai yang telah ditanamkan perlu dijaga dengan baik dan harus dilestarikan untuk generasi emas Papua ke depannya. Menjelang kemerdekaan Indonesia diproklamirkan tepatnya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Para pendiri bangsa dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI menyepakati bahwa Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Dalam menyusun ideologi negara bangsa yang majemuk, Pancasila digali dari nilai luhur budaya bangsa di Nusantara dan memiliki makna yang dinamis dan universal. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila juga merupakan sebuah prinsip dalam menyelenggarakan pemerintahan Indonesia di segala zaman. Pancasila hingga saat ini tetap relevan di tengah dinamika. Prinsip-prinsip Pancasila perlu kita jaga dalam seluruh aktivitas negara. Di tengah padatnya kegiatan dalam melaksanakan tugas, mari kita sejenak berefleksi dan memahami filosofi yang menjadi nyawa negara Indonesia. Pancasila mengandung 5 nilai universal dasar, yakni 1. Ketuhanan. Dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, kita harus melihat dari aspek spiritualitas yang selaras dengan budaya bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya adalah tanah Papua dan khususnya merupakan salah satu daerah yang memiliki penduduk yang sangat heterogen, sehingga tentunya memberikan sikap toleransi kepada seluruh masyarakat untuk menjalankan iman dan kepercayaan masing-masing dengan memberikan sikap penghargaan yang sepenuhnya. Kedua, kemanusiaan. Kita harus mengangkat derajat manusia dan mengutamakan harkat martabat manusia dalam kebijakan dan pelaksanaan program-program pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah Kota Sorong telah membuka akses pelayanan dari berbagai aspek sebesar-besarnya agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan terbaik, termasuk bagi masyarakat tidak mampu melalui berbagai bentuk kebijakan dan bantuan sosial, terutama bagi mereka orang asli Papua yang terus diberdayakan untuk kesejahteraan sosial. Ketiga, kebinekaan. Indonesia mencakup seluruh pulau dan suku bangsa, perlu melihat kemajemukan tersebut sebagai satu kesatuan. Kota Sorong merupakan salah satu daerah yang sangat beragam penduduknya, namun selalu terjalin persatuan dan kesatuan dengan terus memberikan warna, baik melalui kreativitas budaya, serta keanekaragaman kehidupan sosialnya yang selalu terjalin dalam kebinekaan. Keempat, demokrasi. Setiap masyarakat di Kota Sorong diberikan hak untuk mampu berinteraksi, bersuara, dan berpendapat untuk memberikan solusi dalam proses prospek pembangunan ke depannya. Pemerintah Kota Sorong pada prinsipnya memberikan ruang terbuka bagi masyarakat untuk memberikan masukan-masukan positif dalam kemajuan bersama. Kelima, keadilan sosial. Kita sebagai pemerintah harus memperlakukan siapapun secara setara, tanpa pandang bulu, termasuk memastikan kesejahteraan sosial masyarakat, pertumbuhan perekonomian, serta memberikan keadilan bagi masyarakat dalam mendapat perhatian pemerintah dalam hal apapun. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, melalui momen peringatan Hari Lahir Pancasila ini, saya mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga nilai-nilai Pancasila
seperti yang telah saya sampaikan, dengan memegang teguh tata krama dan norma, serta diselaraskan dengan budaya dan ciri khas kita sebagai orang Papua untuk terus terjalin aman, tertib, dan damai, baik dalam menjaga sikap toleransi kita antara umat beragama, antar suku dan ras yang telah ditinggalkan oleh pendahulu kita. Nilai-nilai yang telah ditanamkan perlu kita jaga dengan baik dan kita lestarikan untuk generasi emas Papua ke depannya. Kita sebagai lembaga negara yang merupakan lini terdepan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam urusan pemerintahan dari segala aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Sorong, sebagaimana selaras dengan tema nasional hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2023, yakni mari kita bergotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Penjabat Wali Kota Sorong Georgia Rangga juga menjelaskan sebagai lembaga negara yang merupakan lini terdepan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila, untuk itu dalam urusan pemerintahan dari segala aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Sorong selaras dengan tema nasional hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni tahun 2023. Ia mengajak untuk mari bergotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pada pagi hari ini kita sama-sama boleh hadir di halaman kantor wali kota untuk mengikuti upacara hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 2023, yang mana dalam pesan yang sudah saya bacakan tadi ada 5 poin yang saya tekankan di sini, terutama masalah ketuhanan, kemudian masalah kemanusiaan, kemudian juga masalah kebinekaan, demokrasi, dan juga masalah keadilan sosial. Nah, untuk Kota Sorong, kita sama tahu bahwa Kota Sorong adalah kota yang heterogen, ya, kota yang majemuk, kemudian juga merupakan ibu kota Provinsi Papua Barat Daya, yang mana kita tahu bersama bahwa dengan hadirnya daerah otonomi baru, hadirnya juga Provinsi Papua Barat Daya dan ibu kota di Kota Sorong, tentunya tingkat pertumbuhan baik itu penduduk, tapi juga kemajuan itu pasti kita akan lihat akan ada perubahan-perubahan yang cukup kita akan lihat bagaimana pertumbuhannya akan berjalan cepat. Nah, oleh sebabnya pada kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat kita yang ada di Kota Sorong bahwa mari kita menjaga kebersamaan itu, keragaman, perbedaan yang ada kita harus rawat baik-baik, kita jaga kebersamaan, ya, toleransi antar umat beragama itu kita jaga. Nah, sebagaimana pesan-pesan yang sudah disampaikan di hari lahirnya Pancasila pada hari ini. Nah, tentunya yang pertama harus kita jaga adalah bagaimana kita jadikan Sorong ini sebagai rumah besar bagi kita semua. Ya, Sorong ini kan pintu masuk, ya, kota transit, tapi juga kota di mana yang menghubungkan dengan provinsi Papua lainnya yang ada di tanah Papua, karena ini pintu masuk. Nah, oleh sebabnya di hari Pancasila ini dengan semangat Pancasila, yang mana kita lihat kebinekaan ini mencakup seluruh pulau, suku bangsa, perlu melihat kemajemukan tersebut sebagai satu kesatuan. Ya. Kota Sorong merupakan salah satu daerah yang sangat beragam penduduknya. Kemudian namun selalu terjalin persatuan dan kesatuan yang terus memberikan warna baik melalui kreativitas budaya, kemudian serta keanekaragaman kehidupan sosialnya yang selalu terjalin dalam kebinekaan. Jadi kita bersama-sama tentunya pada saat pertemuan dengan seluruh paguyuban atau kepala suku yang ada di Kota Sorong, semua kita sudah punya komitmen bersama. Kita mari jaga Kota Sorong ini, kalau ada apa-apa bukan itu masalah suku, masalah agama, tetapi itu kembali bahwa itu adalah masalah individu. Oleh sebabnya mari kita jaga bersama
Kota Sorong ini, sehingga Kota Sorong ini jadi barometer dan menjadi rumah besar bagi seluruh orang yang datang tinggal di sini. Pesan yang berikut adalah mari kita jaga kebersihan, ya. Kita jaga Kota Sorong ini menjadi kota yang bersih, beriman, ya, bersih, indah, aman dan nyaman. Nah, di Hari Pancasila ini saya mengajak seluruh masyarakat, komponen masyarakat kita semua untuk menjaga Kota Sorong menjadi kota yang bersih, indah, aman dan nyaman. Ya, saya bersama dengan Forkopimda, kami bersama-sama selalu menjalin komunikasi yang baik bersama dengan DPR, ya, dengan DPR Kota Sorong, Ketua, dan juga dengan Polres, dengan Dandim, dengan pengadilan, kejaksaan. Kebersamaan kita selalu komunikasi terjalin untuk mari kita menjaga kota ini, karena kalau kita menjaga kota ini untuk tetap aman, semangat Pancasila itu ada dalam kita semua, maka tentunya kita yakin dan percaya bahwa Kota Sorong pasti akan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Pesan yang ketiga kepada generasi muda yang juga merupakan generasi emas atau generasi milenial nantinya di 2045. Mari dengan semangat Pancasila tumbuh, memiliki inovasi-inovasi yang baik untuk terus berkarya, ya, berkarya membangun kota ini. Kemudian pesan kepada ASN, saya berpesan untuk mari dengan semangat Pancasila, dengan hari lahirnya Pancasila, kita tentunya harus lebih berdisiplin, ya. Kita menjaga kebersamaan, kita tingkatkan disiplin kita sebagai seorang ASN. Kita harus jaga untuk senantiasa bekerja dengan disiplin, kemudian juga berinovasi kita dalam tugas-tugas kita, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing, sesuai dengan tanggung jawab setiap OPD itu masing-masing. Kemudian yang pesan terakhir adalah di situasi tahun-tahun politik, mari kita menjaga, ya, kita menjaga keamanan, kebersamaan bagi setiap penyelenggara negara agar terus melaksanakan tugas berkoordinasi dengan baik supaya kita akan mensukseskan, ya, 2024 pemilu 2024 nanti semua boleh berjalan dengan baik, lancar. Oleh karena semangat Pancasila itu lahir dalam diri kita semua untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik. Saya kira ini menjadi pesan moral yang perlu saya sampaikan di Hari Pancasila.